Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan SAP Fundamental tentang Finansial. Nama saya Nadia Anggraini, NPM 744220044. Nama saya Melsi Hartati dengan NPM 744220038. Nama saya Dewi Naura Fitri dengan NPM 744220046. Nama saya Muhammad Fahmi Al-Huda dengan NPM 744220023. Nama saya Naufal Zaki Fadila dengan NPM 744220022. Langsung. Finansial, akuntansi keuangan. MySAP ERP Finansial memberikan kemampuan untuk melacak data akuntansi keuangan secara terpusat dalam kerangka internasional, beberapa perusahaan, bahasa, mata uang, dan bagan akun. Tugas dalam akuntansi keuangan, buku besar berisi pencatatan semua transaksi bisnis yang relevan dengan akuntansi ke akun G atau L dari sudut pandang bisnis. Data postingan dipresentasikan dengan cara yang berbeda dalam apa yang disebut subledger, yang menentukan datanya yang dikompresi ke buku besar. Next. Manajemen. Manajemen rantai pasokan keuangan mewakili bidang utama inovasi dan peningkatan proses bagi perusahaan di berbagai industri. Saat ini banyak bisnis melihat fungsi-fungsi ini sebagai area utama untuk perbaikan proses dan sumber penghematan biaya yang lebih besar. Tujuan cash management untuk mengamankan likuiditas dan optimalisasi biaya pembiayaan. Manajer transaksi menyediakan instrumen bagi Departemen Manajemen Keuangan Perusahaan untuk menyelesaikan transaksi keuangan jangka menengah dan panjang mulai dari masuk hingga transfer data yang relevan ke akuntansi keuangan. Selanjutnya ada model penyajian dan pembayaran tagihan elektronik. Dalam model biller konsolidator, beberapa biller menukarkan tagihan dengan beberapa pelanggan melalui konsolidator. Next. Lanjut. Melsi. Manajemen akunting MySAP ERP, akses mudah data ini membantu mendukung dan memungkinkan manajemen mencapai tujuan bisnis tersebut, seperti meningkatkan pendapatan, memaksimalkan profitabilitas pelanggan, mengurangi biaya operasional, sekaligus meningkatkan efisiensi, mengurangi harga pokok penjualan, dan meningkatkan visibilitas inventaris. Lalu ada tuh, Sampai kelar itu Melsi yang tadi. Sampai pusat laba. Lalu ada tugas dari akuntansi manajemen adalah mencatat semua hal yang berhubungan dengan bisnis, pengeluaran, dan pendapatan secara rinci guna memberikan informasi yang lebih tepat mengenai pemanfaatan biaya dan riset dalam perusahaan. Lalu ada analisis profitabilitas. Ada dua pandangan utama yang diamati di satu sisi. Pandangan eksternal di pasar untuk menganalisis segmen pasar atau analisis profitabilitas. Di sisi lain, pandangan internal dari masing-masing bagian perusahaan yang menjadi tanggung jawab, keuntungan, atau akuntansi pusat laba. Next. Integrasi.
Komponen aplikasi MySAP REP Finansial Akuntansi Keuangan adalah sumber data utama untuk akuntansi manajemen. Kebanyakan postingan pengeluaran yang berhubungan dengan buku besar menghasilkan postingan biaya di akuntansi manajemen. Postingan ke akun pengeluaran di buku besar ini dapat berupa entry jurnal atau dapat dibuat melalui postingan utang usaha atau postingan penyusutan dari aset akunting atau dari aplikasi MySAP REP lainnya. Dengan demikian, postingan pengeluaran dan pendapatan dalam akuntansi keuangan misalnya menghasilkan biaya dan pendapatan penjualan dalam akuntansi manajemen di mana objek penugasan akun yang sesuai yang disediakan. Biaya-biaya individual yang dapat didistribusikan langsung diposting pada unit biaya dalam pengendalian biaya produk, di mana biaya-biaya ini timbul atau biaya individual atau pesanan produksi, pesanan pelanggan, dan sebagainya. Biaya overhead yang tidak dapat didistribusikan secara langsung, pertama-tama diposting ke area tanggung jawab masing-masing, yaitu pusat biaya. Kemudian diposting lebih lanjut menggunakan prosedur yang berbeda berdasarkan sebab akibat ke unit biaya. Next. Selanjutnya, suatu proses adalah objek lintas fungsi yang dapat menarik sumber daya dari semua pusat biaya di area pengendalian. Demikian pula posting pendapatan langsung dapat dilakukan dari akuntansi keuangan ke analisis profitabilitas atau misalnya ke objek biaya yang mampu menghasilkan pendapatan, misalnya pesanan atau proyek pelanggan. Selanjutnya, arus balik dari akuntansi manajemen ke akuntansi keuangan dapat terjadi jika biaya produksi diaktifkan sebagai produk akhir atau barang dalam proses, atau WIP. Dengan analisis profitabilitas, Anda dapat menganalisis profitabilitas segmen pasar eksternal Anda. Segmen ini dapat ditentukan menurut produk, pelanggan, wilayah geografis, dan karakteristik lainnya, bergantung pada unit organisasi internalnya, seperti kode perusahaan atau area bisnis. Tujuan analisis profitabilitas adalah untuk mendukung manajemen penjualan, pemasaran, perencanaan, dan kelompok lain dalam organisasi Anda dengan memberikan bantuan berorientasi pasar untuk pengambilan keputusan. Dengan analisis profit center, Anda dapat menganalisis keuntungan dan kerugian internal untuk profit center. Hal ini memungkinkan evaluasi berbagai area atau unit di perusahaan Anda menggunakan neraca independen dan laporan PL dengan menggunakan profit center accounting. Anda dapat menilai aspek internal profitabilitas. Pandangan internal mengenai profitabilitas ini memungkinkan Anda mengukur keberhasilan pusat laba tertentu berdasarkan tujuan profitabilitas dari area tanggung jawab masing-masing. Solusi SAP lainnya seperti SAP ERP, Human Capital Management, dan proses logistik atau pengadaan, manajemen pesanan penjualan, produksi, atau sistem proyek terintegrasi dalam akuntansi manajemen. Berikutnya, analisis profitabilitas memungkinkan Anda menganalisis keuntungan dan margin kontribusi untuk segmen pasar perusahaan Anda. Untuk tujuan ini, analisis profitabilitas mendukung penjualan, manajemen produk, dan perencanaan perusahaan serta pengambilan keputusan dengan menggunakan pandangan eksternal berdasarkan perspektif berorientasi pasar. Oleh karena itu, analisis profitabilitas memberikan analisis internal yang sangat berbeda mengenai laba perusahaan yang serupa dengan lembar laba dan rugi dalam akuntansi, tetapi dipecah menurut segmen pasar atau item pendapatan dan biaya. Next. Segmen pasar ditentukan oleh karakteristik seperti produk, kelompok produk, pelanggan, kelompok pelanggan, wilayah geografis, dan sebagainya. Analisis profitabilitas memberi Anda alat pelaporan multidimensi
yang dapat Anda gunakan untuk membuat laporan, menganalisis data untuk setiap segmen pasar, dan ukuran profitabilitas. Berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.